Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Kalimantan Selatan seberataan, banyak pertanyaan kepada ulun terkait perkembangan persidangan di Mahkamah Konstitusi. Setelah melakukan 2 kali sidang di hari Senin dan Jumat minggu lalu, hari Senin kemarin Mahkamah melakukan rapat permusyawaratan hakim. Dan Senin sore kami mendapatkan undangan untuk hadir dalam persidangan online yang agendanya adalah pembacaan putusan. Karena cukup paham tentang proses beracara persidangan di Mahkamah Konstitusi, izinkan ulun memberikan informasi dan sedikit analisis kemana kira-kira arah putusan di hari Jumat tersebut. Karena agenda acara di dalam undangan adalah pembacaan putusan, maka prediksi saya MK akan menerapkan pasal 158, yaitu pasal yang mensyaratkan suatu permohonan bisa dilanjutkan pemeriksaannya jika selisih suara antara pasangan calon itu kurang dari 1,5%. Sebagaimana kita tahu, hasil pemungutan suara ulang kemarin selisih suaranya lebih dari 1,5%. Sebenarnya kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghadirkan bukti-bukti, saksi bahkan yang sudah dipersiapkan, yang jumlahnya bukti-buktinya saja lebih dari 600, bertambah terus dari awalnya hanya 300. Saksi-saksi juga terus kami seleksi dan siap untuk persidangan pembuktian, untuk mengatakan bahwa selisih suara yang membesar dari pemungutan suara ulang bukan hasil yang tiba-tiba, tapi itu adalah hasil dari praktek politik uang dan kecurangan. Kalau benar di hari Jumat Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk tidak menerima permohonan dan tidak melanjutkan ke sidang pembuktian, maka itu putusan yang tidak bisa lain selain kita terima. Tetapi pada saat yang sama, izinkan saya juga mengkritisinya. Sebenarnya besar harapan kita bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa substansi permohonan ini dan tidak hanya menjadi mahkamah kalkulator, hanya menerima laporan Bawaslu yang menyatakan tidak ada politik uang. Datanglah ke Kalimantan Selatan, maka dengan sangat mudah fakta-fakta politik uang dan kecurangan itu muncul sebagai kenyataan. Kami sebenarnya berharap besar bahwa Mahkamah betul-betul menjadi the guardian of the Constitution, the protector of demokrasi, penjaga konstitusi, pengawal demokrasi. Di dalam sidang hari Senin lalu sudah kami sampaikan bagaimana KPU melalui KPPS-nya itu menjadi tim sukses daripada pasangan calon satu, menjamin suara-suara pasti bagi pasangan calon satu. Berarti KPU tidak netral. Di dalam sidang Senin kemarin kami juga sampaikan bahwa Bawaslu punya pemahaman yang tidak logis dan tidak rasional. Bagaimana mungkin kami diminta membuktikan adanya politik uang di 7 kabupaten kota minimal, padahal PSU hanya dilakukan di 3 kabupaten kota. Ada pertanyaan dari majelis, bukankah memang tidak memenuhi syarat terstruktur? Pertanyaan demikian tidak tepat, karena Bawaslu dalam putusannya hanya menjelaskan tidak terpenuhinya syarat nasib. Sederhananya, singkatnya, permohonan kami dengan sangat jelas, gamblang, terang benderang sebenarnya sudah mencoba menjelaskan bagaimana penyelenggara baik Bawaslu maupun KPU tidak bekerja secara profesional, apalagi netral. Bagaimana pasangan calon sudah melakukan pelanggaran TSM
termasuk politik uang di seluruh wilayah PSI. Bukti-buktinya lengkap, kesaksian sudah siap untuk hadir. Sehingga putusan yang tidak menerima semata-mata karena selisih suara yang merupakan konsekuensi sebab akibat dari politik yang curang, politik uang, harusnya tidak terjadi. Dan sanak seberataan, apapun hasil hari Jumat, ini adalah kesempatan yang baik bagi ulun menyampaikan terima kasih dan permintaan maaf. Terima kasih kepada calon wakil gubernur Dr. Andes Haji Difriadi yang telah berjuang seiring sejalan. Kami berdua menjadi calon gubernur dan wakil gubernur tanpa modal yang besar, tapi tekad kami kuat untuk melakukan perbaikan di Banua, Kalimantan Selatan. Terima kasih ulun kepada Pak Difri yang telah menjadi kawan seperjuangan, saudara seperjuangan, dan sama-sama bertekad untuk menegakkan politik yang beretika tanpa politik uang. Terima kasih juga harus ulun sampaikan kepada para relawan Haji Denny Difri. Kita telah menjadi satu saudara perjuangan untuk Banua yang kita harapkan menjadi lebih baik, lebih adil, lebih makmur. Pian-pian bergabung dalam relawan Haji Denny Difri, sama kita pahami, bukan karena materi, tapi karena panggilan hati. Karena itu, keikhlasan dan ketulusan dalam begawian adalah prinsip dasar yang telah kita tanamkan. Dan sanak relawan seberataan, tentu terima kasih saja tidak cukup untuk ulun membalas budi baik pian seberataan yang telah mengawani ulun dalam perjuangan hampir 2 tahun ini. Terima kasih juga ulun sampaikan kepada partai-partai yang telah memberikan dukungan. Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Gelora, dan juga Partai Garuda. Kepada pian seberataan, ulun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mari terus kita pancangkan, kita gelorakan pembersihan politik kita dari praktik-praktik politik uang. Terima kasih ulun kepada banyak pihak, tokoh-tokoh agama, alim ulama, guru-guru, para habaib, para ustadz, ustazah yang telah berdoa siang malam dan ikut memperjuangkan Haji Denny Difri. Terima kasih kepada semua yang telah berjuang bersama-sama sehingga kita insya Allah akan dicatat dalam perjuangan indah bagi Banua yang lebih baik, Banua yang lebih terhormat. Tentu kami juga harus mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Kalimantan Selatan, wabil khusus kepada pemilih yang telah memberikan suaranya meskipun tanpa menerima serangan pajak. Pian-pian telah masuk ke dalam satu barisan dengan kami. Kita bersama akan terus memperjuangkan Kalimantan Selatan tanpa politik uang. Kita bersama akan memperjuangkan Kalimantan Selatan yang lebih terhormat dan lebih bermartabat. Selanjutnya, ulun tentu harus mengucapkan permintaan maaf. Lebih dari 2 tahun proses pemilihan gubernur Kalimantan Selatan adalah jalan berliku yang panjang. Dan pasti ada ucapan dan tindakan ulun yang kurang berkenan di hati pian-pian. Minta maaf, minta ampun, minta rela pian seberataan. Terutama kepada pasangan calon nomor 1, Pak Sabirin, Pak Muhyiddin, dan seluruh tim pemenangan, tim sukses. Apa yang ulun sampaikan, apa yang ulun utarakan, insya Allah dapat dipertanggungjawabkan adalah fakta yang didukung bukti-bukti. Meski demikian,
mungkin ada hal-hal yang tidak nyaman di hati pian-pian. Dari lubuk hati yang paling dalam, ulun mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Permintaan maaf juga ulun sampaikan kepada pian-pian, para relawan, partai pendukung, seluruh elemen perjuangan, tim sukses, tim kampanye yang telah berjuang dari subuh ke subuh lagi untuk menciptakan, untuk mewujudkan Kalimantan Selatan yang kita dambakan. Ada beberapa kawan seperjuangan yang sakit, bahkan ada yang wafat. Mari kita panjatkan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat terbaik bagi para syuhada, pejuang-pejuang pemilihan gubernur Kalimantan Selatan. Di kesempatan ini juga ulun bermohon meminta agar diberikan keadilan kepada dangsanak ulun, Pak Jurkani, yang sedang menjalani proses dan akan diputus pada Senin depan. Apa yang dialami oleh Pak Jurkani seharusnya tidak terjadi. Hukum harus tegak, hukum harus adil, hukum bukan alat politik, hukum bukan alat intimidasi. Kita mengetuk hati hakim yang menyidangkan kasus Pak Jurkani agar memberikan putusan yang seadil-adil. Tidak layak, tidak pantas, tidak adil tuntutan 1 tahun penjara bagi beliau. Mari kita sama-sama panjatkan doa agar ada putusan yang seadil-adilnya, putusan yang membebaskan Pak Jurkani dari proses hukum yang zalim ini. Terakhir, izinkan ulun menyampaikan bahwa 10 pemenang sayembara anti politik uang insya Allah akan segera mendapatkan dana beasiswanya. Sekarang adalah tahap finalisasi, nama-namanya memang tidak disebutkan demi alasan keamanan sebagai bagian dari perlindungan saksi, witness protection, tetapi semuanya sudah dihubungi dan insya Allah dananya akan segera kita salurkan. Dangsanak Kalimantan Selatan Seberataan, hampir 2 tahun kita berjuang beimbayan. Hampir 2 tahun ulun dan pian meneriakan, menggelorakan semangat anti politik uang, semangat politik yang tidak curang. Sebentar lagi perjuangan ini akan menuju ujungnya, akan mencapai akhirnya. Ikhtiar sudah kami lakukan, tanpa negosiasi, tanpa kompromi, tanpa transaksi. Ikhtiar terbaik dalam batas kemampuan ulun sebagai manusia yang tidak lepas dari salah hilaf dan kekurangan. Akhirnya, apapun putusan di hari Jumat, perjuangan untuk Indonesia yang lebih baik, Kalimantan Selatan yang lebih terhormat dan bermartabat adalah perjalanan yang tidak boleh berhenti. Ini adalah perjalanan dan perjuangan panjang yang harus kita lakukan. Bismillah, kita akan tetap beimbayan melanjutkan perjuangan ini sampai akhir hayat di kandung badan. Demikian dari ulun, minta maaf, minta ampun, minta rela dari pian Seberataan. Ulun Haji Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.